Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk sekolah dasar kelas 3 dengan tema Salat Kewajibanku dengan subtema Inti Ibadah Salat. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Salat adalah rukun Islam yang kedua. Melaksanakan salat adalah kewajiban seorang muslim yang telah memenuhi syarat wajib. Bahkan orang yang sakit juga berkewajiban untuk melaksanakan salat, karena amal yang pertama kali akan ditanya di akhirat adalah ibadah salat. Melaksanakan salat adalah bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat menurut bahasa artinya doa, sedangkan salat menurut istilah yaitu serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat dilakukan sebagai bukti keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat berarti telah menegakkan agama. Barang siapa yang telah meninggalkan sholat berarti ia telah meruntuhkan atau menghancurkan agama. Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, memohon ampunan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ada dua macam, yaitu sholat fardu atau wajib dan sholat sunnah. Sholat fardu telah ditentukan waktunya, terdiri dari sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, serta sholat isya 4 rakaat. Ada beberapa ketentuan dalam ibadah sholat, diantaranya syarat, rukun, dan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Ketentuan dalam ibadah sholat, yang pertama syarat sahnya sholat. Yang pertama, suci dari hadas dan najis, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu untuk hadas kecil dan mandi untuk hadas besar. Syarat sah yang kedua yaitu menutup aurat. Batas aurat laki-laki dari pusar hingga lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Syarat sah yang ketiga yaitu menghadap kiblat, yaitu menghadap Ka'bah di Mekah. Dan yang terakhir, telah masuk waktu sholat. Contohnya sholat subuh hanya boleh dilaksanakan pada waktu subuh saja. Selanjutnya syarat wajib sholat. Yang pertama, beragama Islam. Orang Islam baik laki-laki maupun perempuan wajib melaksanakan sholat. Yang kedua, berakal, yaitu akalnya dapat berfungsi dengan baik atau tidak gila. Dan yang ketiga, baligh, yaitu telah balik atau dewasa, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, rukun-rukun sholat. Rukun sholat berarti segala sesuatu yang harus dikerjakan saat melaksanakan sholat. Rukun sholat terdiri atas rukun gerakan dan rukun ucapan. Rukun sholat antara lain yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. 8, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. 9, duduk tasyahud awal dengan tumakninah. 10, membaca tasyahud akhir. 11, membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir. 12, membaca salam pertama. Dan yang terakhir yaitu tertib.
Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan sholat tidak sah atau batal. Di antaranya, yang pertama, terkena hadas dan najis. Yang kedua, terbuka aurat. Yang ketiga, tertawa terbahak-bahak. Keempat, makan dan minum dengan sengaja. Kelima, bergerak lebih dari 3 kali secara berturut-turut. Dan keenam, berbicara dengan sengaja. Baiklah anak-anakku, setelah kalian menyaksikan video tadi, selanjutnya kegiatan kalian silahkan tulis dan jawab pertanyaan berikut. Demikian untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.